Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andra Maulana dengan NIM 2002 126713 dengan mata kuliah Kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Konstitusi Indonesia. Yang pertama itu pengertian konstitusi dan undang-undang dasar. Konstitusi sering disebut sebagai undang-undang dasar. Meskipun arti konstitusi itu sendiri adalah hukum dasar yang tertulis dan tidak tertulis. Undang-undang dasar tergolong hukum dasar yang tertulis. Sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan dipelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini sering disebut konvensi. Sifat konvensi yang pertama merupakan kebiasaan yang berulang-ulang dan dipelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan berjalan sejajar. Diterima oleh seluruh rakyat, bersifat pelengkap sehingga kemungkinan sebagian aturan dasar. 2. Sejarah konstitusi di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Junbi Kosakai, yang beranggotakan 21 orang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. BPUPKI ditetapkan berdasarkan maklumat Gunsaikan nomor 23 bersamaan dengan ulang tahun Tenno Heika pada tanggal 29 April 1945 di Magelang 2001. Selanjutnya, para tokoh perumus UUD. Dr. Rajiman Widiningrat, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Nyata, Pangeran Purboyo, Pangeran Sorjahamijo, Sutarjo Kartohamijo, Profesor Dr. Andos Muhammad Supomo, Abdul Qadir, Dr. Andos Yap Juan Bing, dan Dr. Andos Muhammad Amir, dan lain-lainnya. Latar belakang terbentuknya Konstitusi 1945 bermulai dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji tersebut antara lain berisi, sejak dari dahulu sebelum pecahnya perperangan Asia Timur Raya, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Tentara Dai Nippon serentak menggerakkan angkatan perangnya baik di darat, laut maupun udara untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda. Selanjutnya, pada tanggal 18 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. Yang pertama itu menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945. Yang kedua, menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 yang bahannya hampir seluruh diambil dari RUU yang disusun oleh Panitia Perancang UUD tanggal 16 Juni 1945. Yang ketiga, memilih Ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Wakil Ketua Dr. Andos Muhammad Hatta. Yang terakhir, dengan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 itu, maka secara formal Indonesia disahkan sebagai sebuah negara. Yang ketiga, perkembangan dan perubahan konstitusi di Indonesia. Dalam perkembangan sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi menempati posisi yang sangat penting. Pengertian dan materi muatan konstitusi senantiasa berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia dan organisasi kenegaraan. Selanjutnya, perubahan UUD 1945. Perubahan UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan yang paling mendasar dari gerakan reformasi yang berujung pada runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998. Gagasan perubahan UUD 1945 menemukan momentum di era reformasi. Pada awal reformasi, Presiden membentuk Tim Nasional Reformasi menuju Masyarakat Madani yang di dalamnya terdapat kelompok reformasi hukum dan perundang-undangan. Adapun tahapan perubahan UUD 1945, yang pertama tuh pada tahun 1999.
Yang kedua, perubahan kedua tahun 2000, perubahan ketiga tahun 2001, dan perubahan terakhir pada tahun 2002. Perubahan pertama mencakup perubahan atas 9 pasal UUD 1945, yaitu atas pasal 5 ayat 1, pasal 7, pasal 9 ayat 1 dan ayat 2, pasal 13 ayat 2 dan ayat 3, pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, pasal 15 pasal 17 ayat 2 dan ayat 3, pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 4 dan pasal 21. Kesembilan pasal yang mengalami perubahan dan penambahan seluruhnya berisi 16 ayat atau dapat disebut ekuivalen dengan 16 butir ketentuan dasar. Perubahan kedua, MPRI sekali lagi menetapkan yaitu pada tanggal 18 Agustus 2000, cakupan materi yang diubah pada naskah perubahan kedua ini lebih luas dan lebih banyak lagi, yaitu mencakup 27 pasal yang tersebar dalam 27 bab, yaitu bab 6 tentang pemerintah daerah, bab 7 tentang Dewan Perwakilan Rakyat, bab 11A tentang wilayah negara, bab 10 tentang warga negara penduduk, bab 10A tentang hak asasi manusia, bab 12 tentang pertahanan dan keamanan negara, dan bab 15 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Perubahan ketiga adalah bab Undang-Undang 1945 yang mengalami perubahan dalam naskah perubahan ketiga adalah bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan, bab 2 tentang majelis pemusyawaratan, bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara, bab 5 tentang kementerian negara, bab 8A tentang Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya perubahan terakhir, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga. Dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Baik, kita lanjutkan ke nomor 4, tujuan pembentukan konstitusi. Tujuan pembentukan konstitusi adalah pembatasan sekaligus pengawasan terhadap proses-proses kekuasaan politik, memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, aturan main rule of the game, fundamental bagi setiap kehidupan masyarakat. Pokok pikiran pertama itu negara melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua yaitu hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan dan perwakilan. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.